podcast Suara Remaja. Ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai nih tentang dunia remaja, khususnya soal kenakalan remaja yang sering sekali kita lihat. Dan bukan buat lagi nih, tapi buat menangani kenapa sih hal itu bisa terjadi dan gimana cara kita sebagai remaja biar nggak salah langkah. Yuk kita dengerin dan ngobrol bareng. Nah, agar kita lebih akrab, yuk kita kenal dulu. Perkenalkan nih, nama aku Rifan Boy Saputra, biasa dipanggil Rifan. Aku Muhammad Raffi Radian, biasa dipanggil Raffi. Aku ada Saudara Alina Maulin, kami sama Raja. Aku Raju Sirata Kurniawan, biasa dipanggil Rita. Nah, topik kita kan tentang kenakalan remaja nih. Nah, ngobrol-ngobrol soal kenakalan remaja, di antara kalian punya nggak sih pengalaman dari diri sendiri atau mungkin dari teman kalian atau dari lingkungan kalian yang pernah ngelakuin kenakalan remaja itu sendiri? Kebetulan aku sama Raffi ada nih. Jadi itu tuh kita udah dari lama sih sebenarnya. Sebut aja si Ayah. Nah, dia itu udah sering ngelakuin kenakalan remaja sejak dia sekolah dasar. Nah, dari kelas 4 itu dia udah berani ngerokok kemana-mana. Ngeri banget sih. Oh, dari SD, dari SD, tapi dia Bukan. udah berani ngelakuin hal itu. Bukan kelas itu doang, pas aku ngaji kan pernah kayak satu kelas sama dia kan, ya, kayak pernah dibully lah istilahnya. Oh, berarti dia membuli atau yang dibully? Aku yang dibully. Oh, kamu yang dibully. Oke. Terus, sampai situ juga dia pas waktu kelas 5 berani buat film-film juga. Gila, Iya sih. dia orang. Kelas SD loh, Pak. Ya kan? Kelas 6-nya dia udah berani nge-film. Menurut aku dia kok, apa ya, dia tahu hal-hal itu dari mana gak sih? Dari mana ya? Dia tuh dari kecil emang, maaf ya, keluarganya tuh kurang. Terus juga kurang diperhatiin soal tentang kejiwaannya. Gak sampai situ juga, kebetulan lagi nih ke sekolah menengah pertamanya itu juga suatu sekolah teman-teman. Ya dia tuh di pas kelas 8 atau kelas 9 gitu dia kayak membuat tim sekolah kita menjadi kayak ikut-ikut tawuran gitu lah. Ya, sama kayak apa ya yang naik numpak motor, naik motor, naik truk gitu yang kayak Oh, kayak nyegeter gitu di dia tengah jalan. sama kayak itu Wah, gila sih itu sih. Apa itu maksudnya? Kayak nyegeter di jalan gitu, sama Kak. juga sama naik terus kayak keliling-keliling terus. Iya. Itu bisa kayak keliling kota naik jalanannya, mau apa? Kendaraannya dicegat orang itu. Aku baru tahu tentang kayak gitu sebenarnya. Biasanya tuh kayak gitu buat cari aliansi atau musuh dari sekolah lain. Kalau misal di sekolah gitu, sifatnya dia atau perilaku dia tuh sama gak sih sama di luar sekolah? Jauh sih dari di luar sekolah, dia juga kayak masih sering berkata-kata kasar gitu, suka teriak-teriak, juga suka ngebully lagi di sekolah. Berarti sama aja ya, berarti dia berani buat ngelakuin itu di sekolah ataupun di luar sekolah ya? Ya, Kalau misal apa lagi? Apa ya? Nah, kalau orang kayak gitu tuh biasanya disebabkan oleh apa sih? Dan saya sih disebabin dari tadi yang dibilang sama Nata, lingkungan keluarga juga mempengaruhi sih. Jadi dia nyari perhatian atau kasih sayang dari di luar keluarga, kan bisa aja gak sih? Iya sih. ya aku mau nambahin cerita yang tadi kan. Apa? Itu kan pas kelas 9 akhir tuh, dia ketahuan sama sekolah karena ngelakuin tawuran. Ya. Gitu kayak sama temennya udah dikasih tahu sama udah ditanya-tanya sama kepala sekolah gitu, tapi tetap aja nggak dikeluarin dari sekolah. Nggak tahu kenapa, mungkin karena udah kelas 9 semester akhir kan ya. Bisa aja sih, mungkin kalau misalnya dikeluarin kan bisa Kasian, ya. sama sekolah Ya, juga ya. kan. Nah, menurut kalian dampak buat dirinya sendiri itu apa ke mereka? Dia bisa ngelakuin hal itu. Menurut aku sendiri ya dampak buat dirinya sendiri mungkin mentalnya tuh nggak bisa atau dia berpikir hal yang dia lakuin itu baik dan dia nggak merasa dirinya salah menurut aku. Iya sih. Kalau kalian boleh nambahin, menurut kalian apa? Menurut aku sih
sih dampaknya tuh kayak buat masa depannya tuh kayak jelek aja, kan udah ada juga digital. Oh, iya. Terus kayak pasti kan kena sanksi hukum kan. Oh, iya, Terus bisa. buat cari kerjanya sudah susah. Nah, soal perilaku digital sanksi digital kayak hijab dia itu udah sering, mereka udah sering bolak-balik masuk kantor polisi. Tapi soal ketahan bukan untuk ditahannya tuh hanya beberapa hari di anak, secara dia kan masih di bawah umur. Jadi dia tuh cuma ditahan sebentar 1 minggu atau 3 hari untuk mendapatkan kayak pendidikan lagi. Tapi ternyata setelah dia dimasuk keluar penjara kayak gitu ditahan, dia tuh tetap nggak berubah sama diri sendiri, karena selain dia nggak ada niat buat berubah, orang tuanya tuh tetap kayak gimana ya, ngebiarin juga orang tuanya ada kasih tindakan, orang tuanya selalu kasih tindakan, dan tindakannya menurut aku juga salah, yaitu orang tuanya itu ngasih tindakan kalau anaknya tuh ketahuan tawuran, minum atau itu anaknya itu dipukulin. Oh, berarti malah nggak dikasih tahu dengan cara baik-baik, tapi malah dengan kekerasan. Kalau menurut aku kayaknya udah dikasih nasihat baik-baik, cuma tuh nggak mempan ya. Dia tuh udah sering banget kayak berantem sama orang tuanya, kayak orang tuanya tuh kayak tidak dia, mukul dia, pokoknya intinya fisik lah. Tapi salahnya di sini orang tuanya itu setelah anaknya dikarantina oleh orang tuanya untuk beberapa hari, orang tuanya kayak mau bebasin lagi, dan setiap mau bebasin kan mesti kan anak kan kalau mau ngelakuin sesuatu kayak gitu kan minta uang kan, lalu dikasih sama orang tuanya, jadinya anak itu selalu mengulang-ulang hal yang sama. Jadi dia nggak, istilahnya nggak apa, Belajar dari kesalahannya. Nggak kapok sih dia. Iya, nggak apa-apa gitu. bahkan sekarang ya teman-teman di SMK, dia tuh awalnya di SMK kan belajar SMKB kan, dan di SMKB dia itu karena kasusnya sering tawuran, dia tuh dari luar negeri di DO, dan dia akhirnya pindah ke SMAC dengan ya itu SMKC dengan dalih alasannya tuh karena jarang banget sekolah, padahal alasan utamanya karena dia tahu. Jadi dia menutupi apa yang dia lakukan ya biar dia bisa keterima di sekolah. Dan mungkin itu salah satunya buat masa depannya dia bakal susah nggak sih diterima kerjanya dan dia mau kuliah, karena dia udah punya kasus-kasus yang dari dulu dia lakuin, apalagi dari SD. Berarti dia udah dari SD tuh mentalnya dia udah terganggu nggak sih? Caranya juga udah buruk banget. Iya. Dan menurut kalian buat kayak gitu sih solusi buat dirinya sendiri biar minimal kalau sedikit berubah lah, atau lebih baik sedikit, kan kita nggak bisa merubah orang jadi yang baik sempurna gitu. Kalian bertahap-tahap juga harus gitu, Kak. bertahap kan. Dan menurut kalian gimana sih? Menurut kamu deh. Kamu deh, ya. Dia tuh harus mengikuti kayak organisasi yang spesifik, biar sikapnya yang jelek sekarang jadi baik. Terus kayak Menurut apa? kayak menyalurkan Bakat dan minatnya. Mungkin menurut aku ya, kalau dia suka tawuran gitu, dia bisa ikut kayak taekwondo Ya, atau setuju banget sih. bela diri, kan Ya. dia bisa menyalurkan bakatnya itu nggak ke hal yang buruk gak sih? Kayak kalau tawuran dia kan mungkin melukai orang lain ya. jodoh-jodohan atau melukai orang lain untuk mencari jadi dirinya sendiri. Nah kalau di hal yang baik kan dia bisa taekwondo, silat atau Boxing. ya boxing, nah yang lagi Paling. gitu, kan bisa ya. tapi sejujurnya ini semua itu soalnya tuh tergantung niat ya sih. Oh iya, Kalau benar. kalau dari lingkungan, dari orang tua udah mengusahakan banyak hal buat dia, tapi dia nggak punya niat dan Untuk niat berubah. ya, Iya sih, benar sih. karena menurutku itu udah kelewatan banget, udah susah. Karena udah kayak di tahap paling puncak gitu gak sih? Udah kena itu. Tapi apa lagi ya? Ada solusi lain nggak? Mungkin kalau menurutku dia berani ngelakuin hal seperti itu kan pasti ada sangat dia berpikir artisnya kayak gitu. Iya. Belajar dia ikut kayak ke psikologi buat cek dia itu gimana. Biasanya kayak gitu kan nggak cuma penyakit biasa aja. Kalau misalkan kita konsulin hasilnya itu lebih buruk dari yang kita kira.
orang menurut itu parah. Soalnya sebagai orang awam gitu kan kita nggak tahu di dalam diri dia tuh dia kenapa selain psikologi atau apa dia paham tentang hal itu kan dia. Iya. Mungkin udah cukup sih sharing-sharing tentang pengalaman aku dan Ata. Semoga bisa jadi pengingat buat kita semua. Thanks udah dengerin, stay safe dan sampai ketemu lagi. Bye. Bye.